Jerawat itu paling sering terjadi pada usia pubertas. Namun pada beberapa orang itu jerawat itu bisa menetap sampai usia dewasa, ataupun bahkan baru mulai usia dewasa. Itu penyebabnya jauh lebih kompleks ya. Pada usia dewasa yang paling sering itu adalah ketidakseimbangan hormon. Hormonnya macam-macam. Kenapa paling sering terjadi pada wanita? Secara klinis ya kita lihat kalau jerawat yang terjadi pada usia pubertas itu biasanya paling banyak itu di T-zone. T-zone ya. T-zone itu artinya dahi sama hidung dahi, ya? hidung sampai ke pipi. Pipi. Ya, pipi juga. Oh, pipi juga ya. Iya. Sedangkan kalau pada jerawat yang terjadi pada usia pubertas itu paling sering tuh di daerah rahang, dagu dan leher. Makanan yang dianggap mempengaruhi kondisi jerawat adalah makanan yang mempunyai indeks glikemik yang tinggi. Halo sahabat SMC semua, selamat datang di acara Ngobrol Sehat Klinik SMC. Ketemu lagi dengan saya Ardan. Kali ini saya ditemani oleh Dr. Ayu Apsari ya dok ya. Iya. Dokter spesialis kulit dan kelamin di Klinik SMC. Iya. Dan Dr. Ayu ini adalah owner dari Klinik SMC loh teman-teman. Iya nggak sih dok, benar kan? Iya. Saya nggak salah info kan ya? Astungkara bener. Apa kabar dok? Baik sekali Ardan, terima kasih. Ya, gimana sih dok cerita awalnya membangun Klinik SMC ini? Oke. Klinik SMC ini mulai berdiri di bulan Februari tahun 2018. Oke. Ya, jadi awal mulanya kita ingin membuat sebuah fasilitas kesehatan yang one stop gitu ya. Jadi kita kalau mau perlu dokter apa, itu dokternya beragam. Ada labnya, lalu ada terapi fisik misalnya kayak akupuntur, fisioterapi, maupun obat-obatan kalau kita perlu kita ada. Saya ingin mewujudkan suatu fasilitas kesehatan yang bisa membuat para pasien itu nyaman. Jadi datang ke satu tempat, dia mau perlu apa, itu ada semua di situ. Karena itu di Klinik SMC itu kita mempunyai cukup banyak dokter spesialis, dan ada laboratorium, dan akupuntur, fisioterapi, dan instalasi farmasi dengan obat-obatan yang saya rasa cukup lengkap. Cukup lengkap ya. Iya. Jadi kayak one stop medical treatment gitu ya dok ya. Iya, Kayak kalau orang bilang one stop shopping ini, kalau iya. misalnya kita mau berobat, udah cukup di satu tempat aja kita dapat semua gitu. Iya. Iya benar ya. Terus spesialisasinya apa aja dok biasanya yang ada praktek setiap hari? Saat ini kita sudah punya 12 dokter yang ikut bergabung di Klinik SMC. Jadi kita ada 3 dokter gigi, dan 1 dokter umum, dan sebentar lagi akan menyusul 1 dokter umum estetiknya. Lalu ada dokter spesialis kulit dan kelamin, itu ada dokter psikiater kita ada 2, lalu ada spesialis sarafnya ada 2, lalu ada dokter spesialis anak, dokter spesialis kandungan, dokter spesialis kedokteran olahraga, penyakit dalam, dan dokter seksolog. Dokter gigi tadi juga ada kan ya? Ada dokter gigi umum, ada dokter gigi spesialisnya juga ada. Oh, spesialis apa dok? Dokter gigi spesialisnya? Periodontis. Iya. Oke. Jadi bisa dibilang Klinik Sudirman Medical Center ini adalah klinik kesehatan modern, lengkap, fleksibel, dan komunikatif ya. Iya. Jadi kita memang sangat menekankan pada kenyamanan pasien. Jadi kita dari sebelum zaman pandemik pun kita sangat menerapkan sistem appointment. Tujuannya apa? Jadi biar pasien tuh nggak nunggu lama, ya. Jadi dia memang dijadwalkan jam segini datang, dia akan datang di jam yang sudah dijadwalkan biar tidak menunggu lama, dan nggak berkerumun gitu ya. Pasien akan merasa lebih nyaman. Dan kita juga menyediakan fasilitas on call. Misalnya kayak laboratorium itu misalnya, apalagi zaman sekarang ya pandemik seperti ini, tidak semua orang nyaman datang ke vaskes gitu ya. Jadi ya udah nggak apa-apa, tinggal di rumah kita yang akan datang. Begitu juga dengan fisioterapi juga kita bisa on call. Oh, fisioterapi bisa on call ya? Bisa. Gitu. Jadi jadi pada beberapa pasien yang memang kesulitan untuk mobilisasi dapat kita bantu dengan on call. Oh gitu. Ya. Kalau misalnya lagi COVID gini, berarti protokol kesehatannya gimana tuh? Iya, tetap protokol kesehatan tetap. Jadi kalau siapapun yang bertugas, mau labnya yang datang on call ataupun fisioterapinya, kita akan dilengkapi dengan pakaian APD. Namun memang sebelum kita menyetujui untuk layanan
on call maupun layanan yang in klinik gitu ya, itu semua pasien akan kita filter dulu. Jadi ditanyakan misalnya riwayat demam, riwayat infeksi saluran pernafasan, dan setiap baru datang pun pasien itu wajib dicek suhunya, wajib menggunakan masker. Itu udah standar ya, itu tetap kita terapkan pada setiap pasien. Oh gitu. Nah kalau saya sendiri saya penasaran nih, Dokter Ayu kan dokter spesialis kulit dan kelamin ya. Iya. Itu gimana sih awalnya sampai tertarik untuk jadi dokter spesialis kulit dan kelamin? Oke. Cerita sedikit nih, kita nostalgia sedikit nih. Iya, nostalgia ya. Jadi dulu zamannya saya dokter muda atau kita bilang koas, kita kan stase di hampir semua bagian ya. Nah, waktu saya stase di bagian kulit, saya merasa memang lebih tertarik dibandingkan dengan bagian lain. Mungkin karena kalau di bagian kulit itu, kalau misalnya seseorang nih sakit kulit ya, itu langsung terlihat, jadi nggak bisa disembunyikan. Jadi misalnya dia jerawatan lah, atau misalnya gatal-gatal atau eksima, itu langsung terlihat dan nggak bisa disembunyikan. Sedangkan ini kan sangat mempengaruhi percaya diri orang ya. Jadi menurut saya ingin tahu lebih banyak tentang kondisi ini dan memberikan kontribusi ilmu saya untuk mengatasi kondisi-kondisi permasalahan kulit. Banyak sekali kadang-kadang penampakan kulitnya sama tuh, pokoknya bercak merah, pokoknya bintik merah, sedangkan diagnosisnya tidak semudah itu. Jadi tergantung dari lokasinya lah, kronis atau akut ya, apakah ada gejala penyerta. Jadi menurut saya itu sangat menantang saya untuk ingin memperdalam lagi di bidang kulit dan kelamin ini. Oh iya. Ya itu benar-benar bisa membantu rasa percaya diri orang banget ya dok ya. Apalagi sesuai dengan topik kita juga nih, jerawat pada usia dewasa ya. Ini nanti kita akan bahas lebih banyak lagi nih soal jerawat yang mempengaruhi percaya diri banget pastinya. Soalnya saya mengalami juga dulu kan jerawatan. Kayaknya semua orang pasti pernah ya mengalami jerawat. Masalah mungkin masalah keparahannya aja, ada yang ringan, ada yang memang berat banget jerawatnya. Iya benar. Nanti kita kupas tuntas ya dok ya. Iya. Nah alamatnya sendiri kalau klinik SMC di mana dok? Klinik SMC itu letaknya memang di tengah kota ya, di Jalan PB Sudirman nomor 1A. Jadi persis sekali di depan Fakultas Ekonomi dan Bisnisnya Universitas Udayana. Iya, persis di depannya. Dan kita juga mempunyai fasilitas parkir yang luas. Kita bisa kalau juga ada vali. Nah, tujuannya memang meskipun kita mempunyai fasilitas parkir yang cukup luas, namun tetap kita terapkan appointment. Jadi jarang sekali sebenarnya terjadi penumpukan. Karena sudah kita jadwal, pasien A mesti datang jam segini, pasien B datang jam segini. Jadi by appointment. Tujuannya bukan apa, biar lebih teratur. Apalagi zaman pandemi, siapa sih yang ingin bergerombol di ruang tunggu gitu kan? Agak berisiko ya. Benar. Nah kalau jadwal prakteknya dokter kapan aja dok? Hari apa aja? Saya prakteknya Senin sampai Jumat itu di jam 11 sampai jam 1. Lalu nyambung lagi sorenya jam 4 sampai jam 6. Kalau Sabtu saya prakteknya jam 10 sampai jam 2. Oh gitu. Yang penting sih appointment dulu lah ya pokoknya. Iya. WhatsApp-nya. Sebenarnya bukan berarti bahwa kalau saya walk in tiba-tiba nggak dilayani, bukan. Cuman jadi ada resiko menunggu gitu ya. Jadi hanya itu sih sebenarnya, bukan berarti bahwa nggak boleh datang, ya boleh, cuman ya ada resikonya seperti itu. Kita mungkin bisa sapa-sapa dulu dok yang udah absen. Dari Novi Opi ya, itu emoticon love ya di matanya ya. Wah halo, selamat menyaksikan. Ini nanti seru banget topiknya, jerawat pada usia dewasa nih. Nah kita masuk ke topik ya, jerawat pada usia dewasa. Oh ada ini dulu nih pengumuman giveaway. Iya. Jadi dari klinik SMC, dari Dokter Ayu itu mau ngasih untuk 3 orang penanya atau komen terbaik ya dok ya. Iya. Itu giveaway treatment Aqua Pure dari klinik SMC. Bisa kita kasih lihat videonya dulu kali ya dok ya? Oke, boleh silahkan. Dan versi podcastnya nanti kita sambil jelasin juga berarti ya Aqua Pure itu apa. Oke, iya. Ya, jadi Aqua Pure itu merupakan suatu treatment 4-in-1 ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengangkat sel-sel kulit mati dan mengangkat komedo tanpa rasa nyeri. Biasanya kan kalau kita facial tuh
nyeri banget ya Iya. kalau kita ekstraksi komedo, tapi ini memang dibuat agar pasien tidak terlalu merasa nyeri. Jadi ada 4 tahapan. Yang pertama itu adalah aquapil. Aquapil itu artinya gentle exfoliation. Jadi dia mengangkat sel-sel kulit mati, mengangkat komedo, dan ada beberapa cairan peeling yang akan dimasukkan pada saat treatment tahap ini. Tahap yang kedua itu namanya microcurrent. Itu di sini tujuannya adalah untuk pengencangan kulit ya, jadi merangsang kolagen kita, jadi kulit kita terlihat lebih kencang. Lalu ada elektroporasi. Jadi di sini tujuannya agar apapun serum yang kita masukkan itu dia akan lebih mudah dipenetrasi secara transdermal. Nah, langkah yang keempat itu ada langkah cooling atau heating. Itu tujuannya untuk mengatasi wrinkle atau fine lines gitu. Jadi sebenarnya ini bisa untuk semua jenis kulit. Nanti akan kita sesuaikan di tahap yang pertama. Di tahap yang pertama tuh ada beberapa cairan atau serum yang kita pilih. Jadi tergantung dari jenis kulit dan goalnya treatment. Jadi pasien ini keluhannya apa nih? Apakah jerawat atau flek, ataukah misalnya memang hanya fine lines atau memang elastisitas kulitnya memang kendor seperti itu. Oh, untuk jerawat juga bisa ya, Dok ya? Bisa. Nggak bermasalah saat Iya, kasih untuk alatnya jerawat itu? dia memang kalau jerawat yang aktif banget sebaiknya bukan ini pilihannya, tapi saat jerawat yang sudah tinggal bekas-bekas atau jerawat yang sudah melewati masa aktifnya itu bisa. Bisa ya. Iya. Wah, menarik banget nih. Ayo, jadi kita harus bertanya sebanyak-banyaknya dan komentar sebaik-baiknya. Lumayan banget soalnya Aquapure ini ya. Iya. Aquapure kan namanya bener ya. Itu. Wah, saya juga tertarik nih jadinya. Oke, wah ini udah ada lagi nih dari Agus Sudarmaja, Diasmita, Urifa Ulfiana ya. Oke, halo. Ayo kita simak ya bersama-sama topiknya. Jadi kita mulai dari hal yang basic dulu nih, Dok. Jerawat itu apa sih, Dok? Ya, jerawat itu merupakan suatu kondisi medis di mana terjadi penyumbatan pada folikel rambut. Folikel rambut ini artinya tempat tumbuhnya rambut ya. Oh gitu. Ya, jadi tersumbat oleh sel-sel kulit mati maupun sebum yang diproduksi oleh kelenjar minyak. Nah, sebum ini merupakan lingkungan yang sangat cocok untuk bakteri penyebab jerawat untuk berkembang biak. Jadi sebum ini menumpuk, bakterinya berkembang biak di sana dan memicu peradangan, maka jadi merah, bengkak. Nah, itu dia jerawat. Oh gitu. Kalau yang jerawat yang sampai warnanya putih itu beda lagi ya, Dok ya? Kalau jerawat putih itu mungkin kita bilang pus ya, istilahnya pustul gitu ya kalau istilah medisnya. Di situ ada nanahnya. Jadi karena bakteri penyebab jerawat itu bisa menimbulkan salah satu lesi kulit itu nanah itu, pus itu. Kalau misalnya jerawat yang isinya kayak kapsul itu, Dok, itu apa lagi, Dok? Itu komedo. Oh, itu komedo justru ya? Iya, komedo itu ada 2 jenis, ada komedo terbuka, ada komedo tertutup. Kalau komedo terbuka itu yang warnanya hitam. Oh, blackhead itu ya? Iya, kenapa warnanya hitam? Karena sudah terpapar matahari, terpapar oksigen luar gitu ya. Nah, yang tertutup itu namanya komedo warnanya putih. Whitehead. Iya, whitehead itu komedo tertutup. Oh gitu. Iya. Nah, itu saya baru tahu tuh. Kita juga penasaran nih mungkin ya, bisa muncul di bagian tubuh mana aja sih sebenarnya jerawat tuh? Ya, sebenarnya jerawat itu bisa timbul dari definisinya, dia kan jerawat itu adalah penyakit yang terjadi karena sumbatan folikel rambut. Jadi logikanya adalah dimanapun yang banyak bagian tubuh yang banyak terdapat folikel rambut itu bisa ada jerawatnya. Oh gitu. Ya, secara lokasi di tubuh kita yang banyak folikel rambutnya, yang kecil-kecil mungkin nggak terlalu terlihat, itu daerah wajah, daerah dada sampai daerah punggung. Gitu. Jadi emang wajar ya kalau misalnya di dada sama punggung tuh berjerawat gitu. Betul, iya, karena folikel rambutnya banyak di daerah situ. Oh gitu. Iya. Itu ngaruh nggak sih, Dok, sama kalau misalnya orang jarang mandi terus jadinya jerawatnya makin parah atau gimana? Ya, jerawat itu kan multifaktorial, tapi masalah berpengaruh. Jadi misalnya kalau orang jarang mandi, jadi kan sel-sel kulit matinya numpuk tuh, kotoran misalnya ada debu habis keluar tuh numpuk di
folikel rambutnya itu. Oh, Jadi iya ya. memudahkan dia semakin tersumbat. Jadi resiko terjadinya jerawat pun akan lebih tinggi. Oh iya, betul. Biasanya jerawat tuh muncul di usia berapa, Dok? Sebenarnya kalau jerawat itu memang paling sering menyerang usia pubertas ya. Jadi orang mulai pubertas itu rata-rata di atas umur 10 tahun lah gitu ya. Nah, kenapa paling sering atau puncaknya terjadi jerawat itu di umur-umur segitu? Karena saat umur segitu terjadi peningkatan hormon-hormon seksual. Ya, di mana hormon-hormon ini efeknya adalah terjadi menyebabkan peningkatan produksi sebum, kelenjar minyak tadi. Sehingga terjadi overproduksi yang menyebabkan kemungkinan terjadi sumbatannya semakin besar di folikel rambut, sehingga otomatis risiko terjadi jerawat pun akan lebih tinggi. Itu hormon seksualnya baik laki-laki maupun perempuan sama aja? Iya, sama-sama hormon androgen. Androgen? Iya. Oh, oke. Mungkin nggak sih, Dok, pada bayi itu ada jerawatnya juga? Oh, mungkin. Jadi pada beberapa bayi itu bisa terjadi peningkatan produksi kelenjar minyak pada bayi itu bisa. Disebabkan karena akibat baru lahir, terutama itu masih pengaruh hormon ibunya. Itu bisa. Jadi kadang-kadang apabila terjadi keringat itu sangat bisa. Iya. Soalnya saya kayak pernah lihat ada bayi, kayaknya anaknya teman saya itu ada kayak titik-titik putih gitu di mukanya. Itu kayak bisa, gitu bisa ya? Bisa. Oh gitu. Nah, kalau kita masuk nih ke topik utama nih, bisa dijelaskan ya, Dok, ya, kayak apakah jerawat yang terjadi pada usia dewasa itu tuh wajar atau tidak, batasnya tuh di mana gitu? Iya, seperti kita bahas tadi, memang jerawat itu paling sering terjadi pada usia pubertas. Namun pada beberapa orang itu jerawat itu bisa menetap sampai usia dewasa, ataupun bahkan baru mulai di usia dewasa gitu. Itu bisa terjadi. Bedanya adalah kalau pada usia pubertas itu mostly penyebabnya adalah karena peningkatan dari hormon-hormon seksual tadi saya bilang. Meskipun ada juga faktor genetik maupun makanan. Tapi kalau usia dewasa itu penyebabnya jauh lebih kompleks ya. Pada usia dewasa yang paling sering itu adalah ketidakseimbangan hormon. Hormonnya macam-macam. Kenapa paling sering terjadi pada wanita? Karena pada wanita tuh terjadi banyak perubahan hormon di usia dewasanya. Misalnya nih, waktu dia menstruasi, sesaat sebelum menstruasi itu terjadi peningkatan hormon progesteron. Itu bisa memicu jerawat. Misalnya pada saat hamil, penurunan kadar terjadi juga kemungkinan jerawat. Misalnya pada saat ovulasi, ataupun misalnya pada saat penggunaan kontrasepsi itu bisa jadi. Nah, selain itu dia juga ada faktor lain, misalnya lifestyle ya. Jadi misalnya banyak makan makanan yang indeks glikemiknya tinggi, atau misalnya stres, kurang tidur, kelelahan, itu sangat berpengaruh. Lalu juga ada faktor perawatan kulit, misalnya perawatan kulit yang salah, itu sering sekali terjadi pada usia dewasa. Pada saat kita usia dewasa, permasalahan kulit tidak hanya sebatas jerawat saja, akan muncul masalah-masalah kulit lain. Misalnya, kulitnya udah mulai kendor nih, ada keriput nih. Nah, beberapa orang akan mencoba menggunakan produk-produk skincare yang untuk mengatasi masalah-masalah baru ini. Cuman tidak semua mau dapat memilih produk yang tepat. Misalnya ternyata kebetulan dia pakai produk yang oily sekali atau bersifat komedogenik, ya. Nah, ataupun menggunakan produk yang terlalu keras. Misalnya menggunakan kombinasi bahan aktif A dan bahan aktif B secara bersamaan, yang malah akan membuat kulit itu meradang. Nah, kulit yang meradang atau iritasi itu memudahkan timbulnya jerawat. Lalu memang pada usia dewasa ada beberapa penyakit yang masalah medis yang bisa menimbulkan gejala seperti jerawat. Gitu. Misalnya PCOS ya. Ataupun misalnya penggunaan obat-obatan tertentu, misalnya kortikosteroid, misalnya litium, ada beberapa hal seperti itu. Ya, genetik juga sangat berpengaruh. Multifaktorial berarti ya, benar-benar. Multifaktorial. Jadi lebih kompleks lagi pada usia dewasa ini. Oh iya. Berarti beda jerawat di usia pubertas dan dewasa itu ya kayak gitu ya, Dok, yang kayak tadi dijelasin ya. Penyebabnya itu sangat banyak. Dan kalau secara klinis ya kita lihat, kalau jerawat yang terjadi pada usia pubertas itu biasanya paling banyak itu di T-zone.
T-zone ya, T-zone yang itu sini ya, artinya dahi di sama hidung dahi, ya. hidung sampai ke pipi. Pipi. Ya, pipi juga. Oh, pipi juga ya. Iya. Sedangkan kalau pada jerawat yang terjadi pada usia pubertas itu paling sering tuh dari daerah rahang, dagu dan leher. Iya, iya. Ya, itu yang paling sering, dan biasanya juga jerawat pada usia dewasa itu cenderung lebih meradang dibandingkan usia pubertas. Oh, gitu. Dan lebih sulit untuk mengatasi dibandingkan jerawat pada usia pubertas. Kenapa? Saat kita usia dewasa itu elastisitas kulit kita, hidrasi kulit kita itu berbeda. Cenderung kita lebih kering, lebih mudah iritasi. Nah, ini yang menyebabkan penanganannya pun nggak akan bisa sama. Karena kalau misalnya jerawat pada usia pubertas kita kasih beberapa treatment yang fungsinya mengeringkan, ya udah beres. Iya. Tapi kalau pada usia dewasa kita kasih obat atau treatment atau skincare yang terlalu keras untuk efek mengeringkannya, itu malah jadi iritasi dia. Oh. Jadi pengobatan jerawat pada usia dewasa itu harus kita pilihkan yang lebih gentle. Oh, malah kebalik ya, saya Kebalik. pikir kalau muda tuh malah lebih gentle, kalau udah tua malah Enggak. kayak lebih badak gitu kulitnya. Enggak. Karena semakin tua, pertama siklus atau regenerasi atau metabolisme kulit kita tuh makin lambat. Oh iya, betul. Jadi penanganan, jadi misalnya kalau mestinya jerawat itu kalau usia pubertas 1-2 bulan udah mulai perbaikan, tapi pada usia dewasa tidak secepat itu. Dan bekas pun juga kalau usia remaja lebih mudah lah kita ngatasin bekasnya, tapi usia dewasa tuh lebih lama karena kan regenerasi kulit kita sudah berubah, sudah lebih panjang, lebih lambat gitu ya. Dan masalah hidrasi kulit juga sangat penting karena rata-rata semakin kita berumur itu natural moisturizer kulit kita akan semakin menurun. Jadi kalau kita pakai obat-obatan atau produk yang terlalu mengeringkan, itu malah jadi bikin tambah iritasi, tidak beres-beres tuh jerawatnya. Oh iya. Berarti penanganannya juga berbeda ya antara jerawat usia pubertas dan dewasa ya, secara detailnya yang tadi disampaikan ya. Iya, betul. Berarti kalau semakin dewasa itu justru semakin harus gentle gitu ya. Iya, semakin gentle. Jadi kalau misalnya jerawat pubertas tuh sebenarnya dia kulitnya lebih kuat ya untuk dapat skincare yang macem-macem gitu. Iya, ternyata tidak ya. Jadi memang benar-benar kita harus tidak boleh. Kadang-kadang, aduh saya mau cepet nih pakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu. Bahaya kalau dicampur. Iya kan, kadang-kadang kan produk ingredients A tuh bagus, ingredients B itu bagus, tapi dipakai waktu bersamaan itu belum tentu jadi bagus gitu. Jadi itulah kenapa diperlukan konsultasi ke dokter. Iya, betul. Iya, jangan self medicated ya berarti kalau udah kayak gitu. Nah dok, kita mulai baca-baca pertanyaan yuk. Udah mulai banyak yang masuk nih. Dari Dekwilan ya. Dok, selain jerawat di wajah juga sering timbul beruntusan di area wajah. Itu penyebabnya apa, Nggih? Beruntusan itu mungkin istilah awam untuk komedo. Ya, Ardan. Ya. Beruntusan itu kayak bintik-bintik kecil tapi belum meradang. Jadi jerawat yang belum meradang, ya istilahnya kayak cikal bakal jerawat lah gitu. Itu namanya komedo. Jadi penyebabnya sama. Jadi sumbatan pada folikel rambutnya, pada pori-porinya dia. Itu merupakan, kalau seandainya sumbatan ini ada bakteri yang berkembang biak di situ, jadi meradang dia. Yang jadi awalnya komedo dia akan jadi membesar, memerah gitu. Oh, jadi lebih baik diapain tuh dok kalau udah kayak gitu? Ya memang harus diterapi. Memang ada beberapa produk atau krim yang diberikan oleh dokter untuk. Jadi kenapa krim jerawat itu banyak sekali jenisnya, Ardan. Jadi ada, bahkan kalau di SMC kita krim jerawat itu ada sekitar 4 jenis lah racikannya gitu ya. Karena untuk tipe yang komedonal ini yang cocok. Untuk tipe yang papulopustuler ini. Untuk tipe kistik ya? Iya. Jadi nggak sama. Kadang-kadang makanya kalau misalnya Ardan sama, bilanglah saudara gitu ya, sama-sama berjerawat. Obat jerawat yang dipakai oleh Ardan itu belum tentu bisa dipakai oleh saudaranya. Karena setiap orang mempunyai yang namanya jerawat, itu nggak semudah itu. Kalau ini jerawat sama-sama jerawat aja saya pakai, belum tentu. Jadi bisa respon tubuh atau respon kulit terhadap obat jerawat itu juga sangat bervariasi. Iya, beda-beda. Emang semua individu tuh unik soalnya ya. Iya. Nah, dari Febrina Sudani. Selamat sore dok.
Dok, kandungan skincare apa yang cocok digunakan untuk menghilangkan bekas jerawat dan kemerahan pada jerawat? Sebenarnya gini, kalau udah berupa bekas ini kan ada 2 jenis sebenarnya untuk jerawat. Ada berupa bekas yang masalahnya pada warna. Jadi awalnya dia pertama meradang tuh kemerahan, nanti dia jadi kecoklatan, nanti kehitaman. Jadi nah, untuk hal-hal ini, bila jerawatnya masih aktif, kita memang susah memberikan krim untuk pencerahnya. Karena biasanya kalau lagi jerawatan nih kita kasih krim pencerah, tambah clogging porinya. Oh gitu. Jadi biasanya kalaupun kita menyiasati dengan krim tutul, jadi ada beberapa bahan ingredient misalnya kojic acid, misalnya niacinamide, dan kita bisa gunakan pada daerah tutul itu saja, pada daerah yang bekas jerawat yang sangat mengganggu itu. Nah, bekas jerawat yang kedua itu bentuknya kayak scar, ya, jadi yang kayak orang bilang tuh kayak bolong-bolong gitu. Kayak permukaan bulan. Iya, yang nggak rata ya. Nah, kalau ini memang terus terang tidak efektif penggunaan krim untuk kondisi ini. Oh gitu. Dia harus dengan prosedur karena udah gangguannya pada teksturnya. Oh, oke. Jadi kita harus melakukan prosedur yang bisa digunakan tuh misalnya yang pertama itu dengan derma roller itu bisa. Terus yang kedua kita bisa menggunakan laser itu bisa. Ataupun chemical peeling. Jadi tergantung kebutuhan dan tipe scar dari tiap-tiap pasien. Oh, oke. Ya, balik lagi individu berbeda-beda ya. Iya. Kasusnya juga beda-beda. Ya. Tadi sampai mana? Dari Gungwi. Ada pengaruh lewat makanan kah, Dok? Oh, nih tadi sebenarnya saya mau nanya ini, nggak apa sekalian aja. Iya. Sebenarnya gini, hubungan antara makanan sama jerawat itu memang ya masih banyak perdebatan ya. Cuman kalau menurut saya tentu ada hubungannya. Ya, cuman seperti saya jelaskan tadi, meskipun berhubungan, kembali lagi bahwa itu bukan satu-satunya faktor. Misalnya kita bilang makanan A sebagai penyebab, terus kita nggak makan, belum tentu loh jerawatnya hilang. Gitu, karena memang multifaktorial. Namun beberapa makanan yang dianggap mempengaruhi kondisi jerawat adalah makanan yang mempunyai indeks glikemik yang tinggi. Nah, apa indeks glikemik? Indeks glikemik itu merupakan indikator yang menyatakan seberapa cepat makanan itu menyebabkan peningkatan gula darah, merubah gula darah. Jadi misalnya makanan-makanan contohnya seperti itu, misalnya yang manis-manis ya, kayak tepung yang ada di mie maupun roti-roti putih, makanan bersoda, kentang goreng, atau coklat, whey protein. Whey protein juga ya? Iya. Yang buat fitness? Iya, Waduh. itu bisa. Itu bisa. Jadi terus makanan jenis susu maupun produk-produknya ya, itu juga dikatakan bisa meningkatkan indeks glikemik. Jadi itu yang dikatakan berpengaruh pada kondisi jerawat. Oh, oke. Jadi multifaktorial, tapi sebenarnya mungkin ada juga ya faktor risiko lah. Faktor Jadi risiko kayak dari memperberat. Kalau saya bilang sih faktor risiko yang membuat semakin berat gitu ya. Semakin berat. Iya. Meskipun ada faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan juga. Gitu, iya. Oke. Dari Pratiwi Ageng. Sore Dok, apakah pada wanita yang sudah menopause masih bisa tumbuh jerawat? Bagaimana mengatasinya? Terima kasih. Oke, seperti saya bilang, jerawat pada usia dewasa itu terjadi karena adanya perubahan hormonal. Iya, pada saat menopause itu terjadi penurunan kadar estrogen. Ya, jadi nah ketidakseimbangan, kita kan hormon itu harus balance gitu. Ada satu aja yang menurun atau ada satu aja yang meningkat, itu akan terjadi perubahan. Nah, itu sebagai pemicu dari terjadi jerawat itu sangat bisa. Jadi mungkin ya? Sangat mungkin, ya. Sangat mungkin. Diasmita. Selamat sore Dok, kalau banyak jerawat di dagu itu penyebabnya apa ya Dok? Nah iya Dok, kan jerawat tuh kadang-kadang suka, tiap orang beda-beda ya, ada yang di rahang aja, ada yang di dahi aja, atau di samping mata, ada yang di pipi aja, itu tuh gimana tuh Dok? Iya, sebenarnya jerawat itu kan faktor resikonya dan penyebabnya banyak. Misalnya ya, pada dahi nih contohnya dulu ya, kalau pada dahi perlu kita pikirkan misalnya apakah pakai hair product yang oily, itu gitu. Bisa. Atau rambutnya mungkin cuci rambutnya agak lama enggak cuci rambut, jadi rambutnya itu berminyak, nah itu bisa berpengaruh pada jerawat di daerah sini. Ataupun misalnya jerawat yang terjadi di daerah dahi sampai ke
pipi bagian luar, kita curiga helm. Itu bisa misalnya daerahnya kenanya di pipi kanan kiri atau pipi kanan aja. Mungkin coba kita koreksi apakah sarung bantal kita sering diganti nggak gitu. Itu sangat bisa. Nah kalau daerah dagu itu memang khas untuk jerawat pada usia dewasa yang dipicu bisa jadi karena jerawat hormonal tadi, jerawat pada usia dewasa ataupun kebiasaan yang suka gini nih. Oh, suka apa nih, bertopang dagu? Iya, itu bisa jadi bisa karena kontak itu artinya kontak sama tangan atau apapun, ataupun memang karena faktor hormonal seperti saya bilang tadi. Faktor hormonal ya. Oka Negara. Oh, dokter Oka ya ini ya? Iya. Selama pandemi bisa sering jerawatan karena masker loh dok, gimana dong? Ya benar, ini tadi saya mau nanya juga nih, dokter Oka bisa baca pikiran saya ternyata. Iya, terima kasih pertanyaan Dokter Oke. Jadi jerawat yang terjadi pada daerah masker itu terutama yang kena itu kan daerah pipi bawah sampai ke dagu sampai daerah sini, pokoknya daerah yang ditutupi oleh masker gitu ya. Kenapa bisa terjadi jerawat? Jadi pada saat kita menggunakan itu, kalau istilahnya medisnya namanya akne mekanika. Jadi jerawat yang terjadi karena faktor gesekan. Jadi kalau kita pakai masker, kita ngomong nih, ini kan gesek terus nih antara masker sama kulit kita. Nah, gesekan yang terus-menerus itu dia akan menimbulkan iritasi. Iritasi ini ujung-ujungnya akan terjadi peradangan dan memudahkan timbulnya jerawat. Belum lagi kalau kita ngomong, ini kan ada hembusan udara panas ya, yang terkumpul di dalam masker. Nah, itu kelembaban yang berubah di daerah sini karena sirkulasinya sangat minim. Jadi memudahkan memudahkan tumbuhnya bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan jerawat. Jadi kenapa banyak sekali di masa pandemi ini kita ketemui juga jerawat akibat pemakaian masker. Itu mengatasinya gimana tuh dok berarti? Jadi gini, kalau kita udah nggak mungkin ya kita nggak pakai masker ya. Tadi saya mau ngomong gitu nggak usah pakai masker, boleh nggak? Nggak usah pakai masker aja. Kalau di rumah ya bisa ya. Cuman gini, artinya mengatasinya artinya kan pertama kita harus pemakaian maskernya dulu nih, masalah pemakaian masker. Biasanya kalau masker bedah itu diganti memang setiap 4 jam disarankan ya. 4 jam. 4 jam karena biar nggak jenuh, jadi banyak uap air dari situ, jadi harus sering diganti. Jadi yang kalaupun kita menggunakan masker kain itu pilihlah yang teksturnya itu memang lembut ya, enggak terlalu mengiritasi ya. Dan jangan lupa kalau pakai bedah kan sih enak, kita habis pakai kita buang karena itu disposable. Tapi kalau pada masker kan jangan lupa cara pembersihannya dengan baik ya. Misalnya habis kita pakai itu harus dicuci, bukan langsung dipakai lagi, taruh nih dulu besok dipakai lagi, tuh nggak bisa karena tuh bakteri udah ngumpul banget tuh di situ. Pertama ya cuci dengan air yang hangat, jadi bakteri-bakteri juga hilang. Dan pilih deterjen yang non parfum karena parfum itu biasanya bersifatnya iritasi ya. Dan pastikan bahwa kita membilasnya dengan baik, karena kalau misalnya kita bilasnya salah-salan kan masih deterjennya masih ada tuh di masker, terus kita pakai lagi, wah itu iritasi banget itu. Terus yang kedua, jangan karena jerawat karena masker ini kan tadi prinsipnya adalah karena gesekan atau iritasi. Ya jangan lupa pakai pelembab. Jadi kita harus membersihkan wajah baik sebelum maupun sesudah pakai masker. Sebelum pakai masker kita pakai dulu pelembab. Jadi gesekan yang terjadi nggak terlalu keras gitu deh ya. Itu penting banget menggunakan pelembab. Dan kadang-kadang orang berpikir sudah pakai masker nih aku jadi nggak kotor, sampai rumah nih kan lepas masker itu nggak langsung dibersihkan, itu salah banget. Karena malah kan mungkin persepsi orang, saya pakai masker loh tadi keluar ke sana ke sini, tapi artinya ini bersih dong gitu. Terlindungi gitu, ternyata enggak ya. Itu malah itu kotor banget. Jadi jangan lupa sepulang dari aktivitas, sepulang memakai masker itu bersihkan dengan baik dengan gentle cleanser. Jadi jangan terlalu pilihlah pembersih wajah yang soft gitu ya, yang gentle, jangan yang terlalu scrub gitu kali ya. Jangan langsung scrubbing biar kulit kita nggak iritasi gitu ya. Dan jangan lupa memakai tabir surya, itu wajib banget, itu perlindungan karena mau masalah jerawat, masalah flek, masalah skin aging itu adalah karena paparan matahari. Jadi jangan lupa juga selalu pakai tabir surya.
Oke. Nah, sekarang dari Novi Opi. Oh, yang tadi pertama kali absen. Yang emoticon love tadi. Hai dok, wajah aku tuh komedoan, banyak banget. Mungkin karena pori-pori aku besar kali ya. Dulu aku sempat jerawat parah juga dari SMP. Nah, gimana tuh cara ngilangin bekas jerawatnya plus komedonya itu? Thanks dok. Oke, jadi seperti saya jelaskan tadi, bekas jerawat itu sekarang jenis jerawat yang bekasnya yang seperti apa? Apakah maksudnya noda ataukah scar? Nah, kalau penyebabnya adalah noda, itu pasti kita bisa bantu dengan beberapa krim yang fungsinya untuk brightening. Misalnya kandungannya kojic acid, misalnya kandungannya licorice, misalnya niacinamide atau zeolic acid itu bisa. Cuman kalau seandainya bekas jerawat yang karena scar, yang jadi scar atau yang nggak rata itu memang mau nggak mau harus melakukan beberapa prosedur, tidak bisa dengan krim. Iya, yang kayak laser tadi ya. Iya, laser atau derma roller. Derma roller namanya. Oh iya. Ya. Semoga menjawab pertanyaannya. Nah, ini sekarang kita beralih ke Naida Riantarina. Sore dok, sekarang banyak sekali skincare Korea yang lagi hits untuk menghilangkan jerawat atau beruntusan seperti exfoliate toner. Bagaimana sebaiknya aturan pakai yang benar dok? Terima kasih. Iya bener tuh ngehits banget dok emang. Iya. Sebenarnya toner itu pada prinsipnya adalah mengembalikan kembali pH kulit menjadi normal gitu ya. Iya. Jadi habis kita cuci muka menggunakan sabun itu kan deterjen. Pada beberapa jenis sabun itu bisa mengubah pH kulit. Jadi kulit tuh kayaknya habis cuci muka kok kayak tegang banget kulitnya kaku gitu ya. Nah itu kita bisa bantu dengan toner. Nah isi tonernya kan macam-macam. Kalau pada orang yang berjerawat itu hindari penggunaan toner yang berbahan alkohol. Itu bikin tambah kering banget itu. Karena gini, kering di permukaan kan tujuannya kan kering dok karena berminyak, mungkin gitu pertanyaannya. Iya. Tapi keringnya itu malah membuat respon palsu. Artinya gini, di permukaan tuh kering, sedangkan di dalamnya tuh kelenjar minyaknya nggak teratasi, masih tetap overproduksi. Jadi karena dia rasa kering, dia malah membuat minyak lebih banyak lagi. Itu malah jadi kayak respon yang paradoks. Iya. Ya itu hindari yang berbahan dasar alkohol. Nah masalah toner exfoliate itu sebenarnya tergantung. Jadi ingredients atau bahan dari tiap toner kan beda-beda gitu ya. Sebenarnya exfoliate itu bagus. Jadi tujuannya biar kulit itu terus sel-sel kulit mati itu diangkat. Jadi wajah itu kelihatan tidak kusam, lebih cerah. Cuman ya kembali lagi cocok nggak dengan bahan aktifnya itu gitu. Yang penting jangan makanya terlalu over skincare lah gitu. Jadi udah pakai toner fungsinya exfoliate nih, nanti sabunnya fungsinya exfoliate juga. Ternyata krimnya ada kandungan AHA-nya yang fungsinya exfoliate. Nah kan over exfoliate itu malah bikin iritasi. Jadi memang kita harus tahu banget bahan aktif dari tiap-tiap jenis skincare yang kita gunakan. Jangan menggunakan bahan aktif yang sama, jadi kan jadi over deh. Jadi maksimal pakai berapa produk aja dok untuk yang exfoliate misalnya? Satu aja pilih cukup mau ya? Pakai, iya. Jadi jangan 2 pun itu udah kebanyakan ya? Iya. Karena kan nanti over exfoliate deh jadinya. Iya, malah jadi iritasi. Dari sekarang banyak sekali tuh skincare udah. Friska Sriwadari. Halo dokter Ayu, kalau jerawat batu itu penyebabnya apa ya? Ngaruh nggak karena banyaknya komedo? Daerah T saya komedo tergolong banyak. Terima kasih. Iya, jerawat batu itu kalau kita di medis namanya kis akne, jadi kista. Kista ya? Iya, jadi kista. Ini sebenarnya kalau masalah penyebab, iya sebenarnya sama aja. Cuman dia terjadinya lebih dalam. Jadi penanganannya kadang-kadang kalau kita menggunakan krim saja karena ada lokasinya agak dalam, krimnya nggak mampu penetrasi sampai dalam. Pada beberapa kasus memang kita harus bantu dengan injeksi. Ya nggak mampu dia krim itu penetrasi untuk mengatasi peradangan di daerah situ. Penyebabnya sebenarnya sama aja, cuman masalah lokasi sama terjadinya peradangan aja. Oh gitu. Kalau ada yang waktu itu saya sempat lihat sampai di bedah itu gimana dok? Itu tuh apa tuh dok? Ya sebenarnya bukan di bedah ya, dikeluarkan sebum yang
tertumpuk di situ. Iya. Jadi kayak dibuka. Iya, betul. Itu bisa. Jadi itu ada beberapa prosedur. Misalnya kalau krim kita rasa nggak membantu, kita akan coba dulu dengan injeksi. Kalau ternyata injeksi pun nggak membantu, ya mau nggak mau kita memang dengan melakukan insisi di daerah situ untuk mengeluarkan isinya. Oh, oke. Ya. Semoga jawabannya memuaskan. Oh, dari GST Rai Wiguna, Dokter Rai. Kalau lagi jerawatan idealnya tiap berapa hari sih facial, Dok? Oke. Facial ya? Iya. Facial itu maksudnya mungkin membersihkan wajah, deep cleansing mungkin ya. Jadi pembersihan wajah yang lebih ekstra dibandingkan udah pembersihan wajah kita sehari-hari gitu ya. Sebenarnya sih rata-rata kita melakukan facial itu 2 minggu sampai 1 bulan sekali. Itu sudah cukup. Nggak boleh sering-sering ya? Iya, nggak boleh sering-sering. 2 minggu sampai 1 bulan sekali. Iya. Oke. Dari Rena Kurnia Apsari. Apakah ada hubungan antara udah dijawab tadi antara makanan dan jerawat ya? Dari Tein. Dok, gimana cara menekan produksi komedo? Nah, iya, kembali lagi komedo itu penyebabnya apa kan gitu. Jadi terjadi karena sumbatan pada folikel rambut. Jadi kalau menurut saya untuk hal-hal yang bisa dilakukan di rumah itu ya, sebelum misalnya saya nggak mau nih praktek krim dokter atau saya coba dulu, ya pastikan dulu kita melakukan pembersihan dengan benar, tapi tidak berlebihan. Cukup melakukan pembersihan 2 kali sehari dengan sabun-sabun yang gentle. Lalu lakukan eksfoliasi. Eksfoliasi ini ada 2 jenis ya. Ada eksfoliasi fisik, ada eksfoliasi kimia. Kalau eksfoliasi fisik itu misalnya kayak kita pakai scrub. Oh iya. Iya. Kalau yang eksfoliasi kimia itu bisa menggunakan bahan-bahan atau ingredients yang bahan dasarnya AHA atau alpha hydroxy acid, beta hydroxy acid. Jadi secara kimia dia membantu untuk eksfoliasi. Itu cukup membantu untuk biar folikel rambutnya nggak tersumbat. Itu karena itu merupakan cikal bakal terjadinya komedo. Oh, oke. Iya. Kalau secara teknis, Dok, cara pakai krim itu gimana sih, Dok? Apakah tipis-tipis aja tuh udah cukup atau memang harus agak sedikit tebal? Maksudnya kadang-kadang kan orang kalau pakai krim kan suka bingung. Ini pakainya kurang tebal kali ya. Mungkin efeknya jadi kurang cepet. Udah tebelin lagi deh gitu. Iya. Sebenarnya gini, masalah jumlah krim yang digunakan itu yang penting adalah pada saat kita ngoleskan di dahi. Jadi kan 4 komponen utama, kita kan 1, 2, 3, 4 gitu ya. 4 itu tergantung masuk hidung sama dagu ya. Nah yang penting pada saat kita ratakan itu nggak masih misalnya warna krim yang diberikan oleh dokter itu putih nih, putihnya nggak sampai kelihatan masih putih gitu. Jadi kita lebih mudah meratakannya. Jadi itu udah cukup menurut saya. Dan jangan lupa pengolesan krim itu sebaiknya segera setelah mandi. Jangan ditunggu misalnya sekarang mandi, antar lagi aku makan dulu nih, nanti baru pakai krim, itu jangan. Karena saat kita habis selesai mandi itu hidrasi kulit lagi bagus-bagusnya. Jadi bahan apapun yang kita oleskan nggak perlu banyak, dia kan mudah terserap. Tapi kalau kita sempet aktivitas dulu nih sebelum pakai krim, kan udah kering lagi tuh kulit. Iya, udah nggak enak rasanya sih. Iya, krim yang kita butuhkan jadi akan lebih banyak, jadi memudahkan terjadi iritasi lagi. Oh iya. Sama emang rasanya pernah sih waktu itu soalnya habis mandi ditinggal dulu baru pakai krim, itu rasanya nggak enak banget, maksudnya ngolesinnya kayak nggak nyerep gitu. Dari Enik, Dok, sebenarnya boleh tidak kita memencet jerawat sembarangan? Iya, sebenarnya bukan masalah boleh tidak sebenarnya ya. Kadang-kadang orang juga gatel ya pengen mencet-mencet jerawat di rumah. Iya betul. Cuman gini, pastikan kalau sebenarnya yang nggak boleh ya, maksudnya karena kita nggak yakin apakah yang kecuali kalian bisa meyakinkan bahwa prosedur yang dilakukan di rumah itu steril, pakai alat tangannya bersih, pakai alkohol. Dan misalnya mencet, kadang-kadang kalau dia salah mencet, maunya mencet jerawat, bukannya keluar isi jerawatnya malah masuk ke dalam, itu bahkan malah meradang. Saat dia masuk ke dalam, pertama jerawat jadi lebih besar, lebih meradang. Terus kemungkinan bekas jerawat jadi scar itu sangat tinggi. Jadi kalau misalnya bukannya nggak boleh, cuman kalau kamu yakin bisa melakukannya secara steril dan benar-benar terambil semua, ya oke lah. Tapi itu nggak mudah karena kita melakukan sendiri. Jadi kita kan nggak yakin tuh udah keluar semua nggak ya.
tangan kita udah bersih nggak ya. Itu yang memang menyulitkan untuk pemecatan jerawat dan lakukan sendiri. Tapi kalau misalnya kita lakukan di suatu pelayanan kesehatan gitu, misalnya ke klinik gitu, kan petugasnya sudah tahu nih kalau cara nyemprot jerawat itu menyiapkan alat-alat yang steril. Jadi dia bisa melihat dengan kaca. Kita kan kalau mau ekstraksi itu ada kayak kaca pembesarnya. Jadi ngelihat dengan ini sudah bersih belum sih pemencetannya, itu bisa dilakukan. Nah, ini pertanyaan dari saya dulu ya sebelum dari teman-teman ya. Hehe. Soalnya saya juga penasaran nih. Saya tuh belasan tahun tuh jerawatan sejak SMA kelas 1 sampai tahun 2014. Nah, itu tuh sembuh saat itu tuh dulu pakai Roakutan, isotretinoin. Ya. Tapi saya dengar itu obat ilegal katanya. Jadi sebetulnya gimana dok? Soalnya kan saya pengen rekomendasiin ke teman-teman yang juga bermasalah yang sama. Cuma saya juga bingung karena katanya ilegal. Itu menurut dokter gimana? Iya, isotretinoin itu merupakan obat jerawat minum ya oral yang biasanya digunakan pada kasus-kasus jerawat yang tingkat keparahannya berat. Ataupun jerawat yang tidak berespon dengan pengobatan konvensional. Konvensional ini artinya penggunaan krim lah, ataupun prosedur-prosedur seperti chemical peeling, dermaroller dia nggak berefek. Jadi kita bisa menggunakan isotretinoin. Tapi seperti yang Ardan bilang, itu memang tidak legal di Indonesia ya. Karena karena apa? Yang pertama, dia memang efek sampingnya banyak Ardan. Ya. Jadi yang paling ditakutkan adalah efek samping teratogenik. Apa itu? Teratogenik itu artinya menyebabkan kecacatan pada bayi. Kalau lagi hamil ya. Bahkan kalau orang yang sedang mengikuti treatment dengan isotretinoin ini, dia harus menggunakan kontrasepsi, dia nggak boleh hamil. Karena meskipun sekarang misalnya Ardan sudah berhenti minum isotretinoin, itu efeknya nggak langsung hilang. Orang itu nggak bisa langsung hamil. Dia harus menunggu sekitar 3-6 bulan baru boleh hamil kembali, baru boleh merencanakan kehamilan. Itu efek samping yang paling ditakutkan. Efek samping yang lain itu dia bisa menyebabkan kekeringan ya. Jadi sudut bibirnya jadi pecah-pecah lah, kulit jadi lebih kering dari seluruh kulit kita, bukan hanya daerah wajah aja. Lalu efek samping yang ketiga itu kadang-kadang pada beberapa orang itu bikin mood swing gitu ya. Jadi itu bisa terjadi pada penggunaan isotretinoin. Dan yang sering terjadi adalah peningkatan kolesterol. Jadinya pada biasanya kalau saya penggunaan isotretinoin itu sebelum orang atau pasien itu menjalani pengobatan ini, dia harus dilakukan pemeriksaan lab untuk memastikan kolesterolnya ada dalam batas normal. Kalau dia sebelum terapi sudah abnormal, apalagi setelah terapi. Iya, dan isotretinoin ini juga nggak bisa makainya 1-2 bulan, dia cukup lama pemakaiannya. 8 bulan 9 bulanan. Iya, jadi memang harus ada monitor. Nah, itulah kenapa, karena efek sampingnya, dan memang kalau sampai itu diperjualbelikan secara bebas itu akan sangat berbahaya. Apalagi kalau misalnya masyarakat tidak disiplin, tidak tahu dengan pasti bahwa ini ada efek samping loh. Memang dia sangat efektif, tapi ada efek samping di belakangnya. Jadi karena itulah mungkin belum diizinkan di Indonesia. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak kasus saya gitu, jerawat yang parah berbelas tahun, itu kalau misalnya cara konvensionalnya itu gimana? Sebenarnya gini, kalau konvensional itu kan pengertian konvensional lah terapi standar gitu terapi ya. Standarnya. Ya. Jadi pertama kita pasti mulai dengan krim dulu. Krim dulu. Setelah krim kita akan ada beberapa treatment yang harus dibarengi. Nah, krim ini pun juga kadang-kadang kita bisa kombinasi sama obat oral bukan isotretinoin, misalnya golongan antibiotik ya, maupun anti peradangan, anti inflamasi. Lalu setelah itu kita bisa kombinasi lagi dengan prosedur-prosedur lain, misalnya chemical peeling atau dermaroller, itu bisa kita kombinasi kembali, ataupun dengan laser juga bisa. Jadi itu saya rasa memang pilihan yang lebih aman. Iya, lebih aman ya. Iya. Nah itu kalau misalnya kayak gitu harus seumur hidup dok pakai krim itu, atau bisa setelah misalnya beberapa bulan pakai krim, lalu setelah itu dia beli dari kayak minimarket gitu, supermarket, beli yang merek-merek biasa, itu bisa nggak?
Sebenarnya gini, seperti saya bilang, krim untuk jerawat tuh jenisnya banyak ya, kombinasi yang dokter resepkan itu sangat banyak. Kadang-kadang memang tiap satu orang sama pasien lain kan berbeda tuh. Kalau misalnya kalau saya bisa sama pasien misalnya nih, bulan pertama nih, Ardan saya kasih krim A nih, isinya ABCD gitu. Nanti setelah jerawatnya Ardan membaik, saya akan dosisnya saya turunkan, berubah lagi tuh kombinasinya itu, pakai yang DEF gitu kombinasinya. Sampai suatu saat itu memang tinggal maintenance. Oh, maintenance Iya, saja saat ya. maintenance itu mungkin kalau seandainya kayak Ardan mau sih mau pakai yang komersil gitu, yang saya bisa beli di mana aja bisa, asalkan memang. Tapi kan kadang-kadang dokter nggak bisa menjamin cocok nggak setelah pakai yang komersil itu. Tapi yang penting adalah kalau sudah maintenance benar-benar pilih produk yang non komedogenik, yang water base, Iya. yang non oily. Jadi itu lebih meningkatkan kemungkinan cocoknya dibandingkan kalau kita asal milih ya udah saya pakai produk A nih, produk B. Itu pilih yang seperti itu. Oh, berarti kita juga harus lebih diedukasi juga ya untuk ingredients-nya ya sebelum memilih. Oke, kita balik lagi dari pertanyaan teman-teman. Dari Sukartana Gusti, di muka saya ada hitam di dahi, kadang-kadang gatal. Apa ya penyebabnya? Apa karena sering pakai helm ya? Suksma. Iya, kalau Bukan jerawat berarti ya? ya bercak hitam di daerah dahi itu kemungkinannya sangat banyak ya. Memang sejak kapan mulainya, riwayat kontak misal dengan bahan kimia ataupun kayak benda fisik kayak helm itu bisa. Cuman memang terlalu umum gambaran untuk bercak hitam di dahi itu harus kita banyak pertanyaan yang harus kita Banyak pertanyaannya lagi. dan memang harus lebih dilihat detail. langsung oleh dokter, baru kita bisa tentukan apakah kalau memang bekas jerawat, kalau memang bekas helm misalnya, kalau memang terus pakai helm ya kan nggak hilang-hilang karena tertekan terus. Ada namanya kondisi hiperpigmentasi pasca inflamasi itu bisa. Cuman biasanya kalau udah nggak ada tekanan lagi dia akan hilang dengan sendirinya, meskipun lambat dia akan lebih memudar. Itu bisa, cuman ada hal-hal lain yang memerlukan pemeriksaan langsung oleh dokter. Iya, lebih baik langsung ditanyakan saja ya. Iya. Konsultasi. Oke dok, sekarang kita pilih 3 orang ya dok ya, untuk yang giveaway tadi. Kalau dokter sendiri mau milih yang mana nih? Soalnya kalau ditanya ke saya bingung. Bagus Yang semua. mana ya? Dari atas mungkin ya Bapak Operator. Ya boleh. Mungkin Novi Boleh. Opi itu. Oh iya boleh ya. Novi Opi. Ya. Bapak Operator tolong di itu ya, save ya. Lalu Terus Gungwi boleh. Oh, Dokter Gungwi. ya, Terus sama Friska Friska di bawahnya. Di bawahnya. Ya. Oh, itu tuh dia tuh tadi. Ya, Friska Sriwedari. Ya. Oke, kalau gitu selamat untuk bertiga itu ya, Novi Opi, Dokter Gungwi sama Friska. Ya. Oke. Sekarang karena waktunya sudah tinggal 6 menit lagi, kita harus berpisah ini sebentar lagi. Tentunya terima kasih Dokter Ayu sudah berkenan hadir hari ini di acara Ngobrol Sehat Klinik SMC. Ya, sama-sama Ardan. Tentunya sahabat SMC mendapatkan banyak pengetahuan ya, dan banyak informasi-informasi menarik lainnya tentang jerawat dan seputar kesehatan kulit. Banyak banget soalnya informasi yang saya juga baru dengar, mungkin teman-teman juga baru dengar. Dan nantinya kalau misalnya ada permasalahan seputar kulit, mungkin bisa langsung bikin appointment ya ke Dokter Ayu ya. Ya, dan sekarang juga di SMC itu appointment tuh konsultasi dokter tidak hanya melalui konsultasi langsung. Oh iya betul. Iya, ada beberapa keluhan, jadi tergantung keluhannya sih. Kalau memang masih memungkinkan untuk kita lakukan telekonsultasi, kita akan anjurkan telekonsultasi. Kalau memang ada beberapa keluhan yang saya rasa atau dokter rasa yang lain itu bisa harus datang langsung, dilihat langsung ya, itu memang bisa baru juga dijadwalkan. ya. Bukan hanya dokter kulit, jadi beberapa dokter di SMC itu juga melayani telekonsultasi seperti psikiaternya, seksologis ya. Itu memang melayani telekonsultasi. Jadi itu kayak video call gitu ya? Iya, jadi pasien memang, cuman memang nggak semua
keluhan ya. Jadi pertama dia kan harus menghubungi dulu ke WA Klinik SMC, ditanyakan keluhannya, bila memungkinkan untuk dilakukan telekonsultasi akan ditawarkan, bila tidak memang akan dibuatkan jadwal datang langsung ke klinik. Iya. WhatsApp-nya bisa dilihat di Instagram ya, Iya, Dok di ya? Instagram Di ya. Instagram Klinik SMC. Nah, terima kasih semuanya sudah menyaksikan dari awal sampai akhir dan melayangkan banyak pertanyaan yang seru-seru dan bagus-bagus banget, sampai udah dapat 3 giveaway ya kita ya. Iya, 3 orang untuk giveaway. Simak terus Ngobrol Sehat Klinik SMC setiap Jumat. Kami harus undur diri karena waktunya sudah mau habis. Terima kasih sahabat SMC. Sampai ketemu lagi.